Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Baik ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? Dua. Siapa saja? Ayo Andini. Siapa? Boleh. Tiga berarti. Ayo Andini boleh Pak. Dini, Boleh. Khalid, Udah. sudah. Dini, Budi ada. yang mana Dini? Ada yang lepoi dua. Oh, nggak masuk juga. Ya. Berarti ada tiga ya. Kenapa? Sakit? Sakit. Semua? Iya. Masa? Iya, yang sakit gigi Pak. Ada yang sakit gigi. Oke. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Giginya cepat copot. Ini ya, materi hari ini adalah menulis teks argumentatif. Sebelum kita membahas materi hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan di materi minggu lalu? Tidak ada ya? Ada. Oke, kalau tidak ada kita langsung ya, ada materi menulis teks argumentatif. Jadi sebelum tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, teman-teman ini nantinya diharapkan bisa mendefinisikan tujuan, yaitu bisa menjelaskan tentang konsep, tentang struktur, tentang tujuan teks argumentasi, ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu teks argumentasi? Oke, kalau ada yang perlu, ada yang tahu bisa angkat tangan. Yang jawab teks argumentasi. Kalau argumen pernah dengar nggak? Pernah. Apa argumen itu? Apa? Gini, argumen itu gini ya. Gini, argumentasi itu adalah pendapat. Siapa ini? Argumentasi itu adalah pendapat. Kalau menyampaikan argumentasi berarti kita sedang menyampaikan Pendapat. Misalkan begini, ini M Faisul Akmal, Mas Akmal ya. Mas Akmal ini punya pendapat seperti ini. Kalau kita rajin olahraga, kita akan menjadi orang yang sehat. Ini adalah bentuk dari argumen atau bentuk pendapat. Belum tentu pendapat itu akan sama dengan pendapatnya siapa di belakang? Faiz. Enggak. Justru tidur itu yang bisa membuat orang sehat. Misalkan itu adalah argumentasinya Pak Faiz. Misalkan. Nah, dalam menyampaikan pendapat itu pasti tidak akan sama antara si A dan si B dan seterusnya. Paham ya? Jadi argumentasi itu adalah Pendapat. Oke. Tujuan yang kedua adalah teman-teman itu diharapkan bisa menyebutkan dan memahami bagian-bagian esensial dari argumentasi. Tahu esensial ya? Bagian-bagian yang penting. Esensial itu adalah penting. Di antaranya ada tesis, ada argumen, dan penegasan utama. Nanti kita belajar. Yang ketiga adalah teman-teman itu setelah mempelajari materi ini diharapkan bisa menulis teks argumentasi. Ya, nanti seperti yang saya sebutkan di awal tadi, teman-teman nanti bisa membentuk kelompok untuk saya berikan tugas sedikit tentang teks argumentasi. Dan yang keempat adalah bisa memahami tentang etika komunikasi. Jadi ketika kita menulis argumentasi atau menyampaikan argumentasi itu ada etika. Oh, etika? Apa? Sikap, boleh. Ada apa lagi? Akhlak, adab, dan seterusnya.
Jadi ketika kita menyampaikan argumentasi itu tidak semata-mata kita menyampaikan begitu saja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu law of Carpenter, ya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu law of Carpenter. Jadi ada aturannya. Ya. Bahasa Maduranya law of Carpenter. Ya. Tapi ada aturannya, ada etikanya, ada adabnya. Ya, tahu adab kan? Karena di sini rata-rata teman-teman ini adalah santri, maka adab kita ketika menyampaikan sesuatu itu harus sopan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ini sudah uploadan ini. Oke, selanjutnya memahami inti teks argumentatif atau teks argumentasi. Pengertiannya adalah teks argumentatif atau argumentasi itu adalah sebuah jenis tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca kalau kita menulis. Tapi kalau kita berbicara berarti yang mendengarkan mengenai kebenaran suatu gagasan. Tahu gagasan? Kalau tidak tahu, gagasan itu sama dengan pendapat atau sudut pandang. Jadi fungsi dari teks argumentasi itu tujuannya adalah untuk meyakinkan seseorang, baik itu yang membaca ataupun yang mendengarkan apa yang kita ucapkan. Kita punya pendapat. Tugas kita ketika berpendapat adalah untuk meyakinkan. Itu yang disebut dengan argumentasi. Ketika seseorang yang mendengarkan atau yang membaca itu tidak yakin, maka argumentasi kita itu bisa dikatakan dengan argumentasi yang lemah, bukan yang lembut, yang lemah. Ya. Kalau kita misalkan siapa? Saya tahu dulu ini namanya. Mila, ya. Kenalan ngajar dulu ya. Ya waktu dulu lah. Misalkan Mila mengatakan kalau hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Jam keempat. Mengatakan dunia, tapi yang Durok ini tidak percaya, maka argumentasinya Mila itu tergantung pada argumentasi yang lemah atau tidak kuat. Nah, tujuan dari berargumentasi itu bagaimana kemudian Mila menyampaikan gagasannya agar si Durok ini percaya. Itu adalah fungsi dari argumentasi. Bagaimana caranya agar gagasan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh orang yang mendengar? Itu harus didukung dengan alasan yang kuat dan berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang ada. Kalau teman-teman itu malu nanti, semua santri setelah Isya itu harus mengaji kitab. Kira-kira itu adalah argumentasi yang lemah atau yang kuat? Ya. Kenapa? Karena fakta. Karena didukung dengan apa? Faktanya ada. Kalau teman-teman memang dijadwalkan kalau setelah Isya itu harus mengaji kitab. Itu fakta. Misalkan setelah Isya semua santri harus tidur. Oh, masuk pada argumentasi yang lemah atau masuk pada opini itu ya mau kuat mau lemah itu masuknya pada opini. Paham ya? Kalau tidak kuat, kalau tidak meyakinkan berarti argumentasi itu lemah. Kalau untuk kuat berarti butuh dengan adanya fakta. Paham ya sampai di sini? Kalau misalkan nanti diberikan tugas, kira-kira teman-teman ini bakal paham tidak? Paham. Oke.
membuat teks argumentasi. Kurang lebih ada 3. Yang pertama itu adalah tesis. Tesis itu adalah pendapat utama atau pengertian secara umum. Paham? Iya. Contoh di sini, tahu AI? Ya. Tahu. Tahu ChatGPT? Ya. Ya. AI adalah alat yang mampu mempercepat proses pembelajaran di kelas. Ini adalah teks secara umum atau dikatakan dengan pendapat utama atau Tesis. tesis atau definisi secara umum. Mila adalah santri pondok pesantren Al-Ghazali. Ini adalah Tesis. tesis, hanya menggambarkan Mila secara umum. Yang kedua, ini ada argumen atau yang tadi ada alasan atau fakta. Jika kita menyampaikan pendapat berupa argumen harus ada apa? Fakta. Biar apa? Biar kuat. Apa buktinya kalau Mila itu adalah santri dari pondok pesantren Al-Ghazali? Apa kira-kira kalimatnya yang pas untuk membuktikan bahwa Mila ini adalah santri Al-Ghazali? Karena mundur Mila mundur. Karena Mila karena setiap hari Mila mengikuti proses pembelajaran di pondok pesantren fakta atau tidak? Dan dia bermukim di pondok pesantren Al-Ghazali. Fakta? Masuk pada argumen itu syaratnya harus menghadirkan fakta. Titik, tak boleh koma itu. Harus menghadirkan fakta. Ya. Kalau tadi yang di awal Mila adalah santri Al-Ghazali. Ini masih secara umum. Masa ya? Ya, buktinya Mila itu kalau setiap hari ikut pembelajaran di pondok pesantren Al-Ghazali dan dia bermukim di sana. Ini adalah argumen. Yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu adalah penutup yang merangkum poin-poin utama dan menegaskan kembali dengan bahasa yang berbeda untuk menghasilkan kesimpulan yang logis. Kira-kira apa? Penegasan ulang. Penegasan ulang itu bisa berkaitan dengan ini. Hampir sama dengan argumentasi, cuma bahasanya itu berbeda. Kalau argumentasi itu kan disebutkan tadi kalau kita itu belajar di sini, mukimnya di sini. Kira-kira selain itu apa yang membuktikan bahwa Mila itu santri di sini? Kira-kira ada apa? Yuk, yang jawab. Mas Ade Basuni. Apa kira-kira? Yuk, apa kira-kira? Ya. Kan buktinya kalau kita itu sebagai santri, ya tadi karena ikut pembelajaran, lalu ikut pembelajaran dan bermukim di sini. Kira-kira ada apa lagi? Apa ya? Misalkan begini. Jadi selain bermukim dan mengikuti pembelajaran di pondok pesantren Al-Ghazali, Mila juga melakukan semua tugas yang diberikan oleh keluarga pondok. Ini adalah penegasan ulang. Misalkan, ya kan? Misal masa menipakwan dari kerja misalkan Mila tak mengerjakan. Kan? Ini adalah penegasan, salah satu penegasan bahwa kita itu adalah santri Al-Ghazali. Kalau misalkan nih Mila yang diperintah oleh dari Pondok Timur misalkan, akan dikerjakan atau tidak? Misalkan Pak Sol Wasabuan
Tidak, karena kenapa? Mila bukan keturunan. Ya, perbedaannya seperti itu. Paham ya? Ya. Tapi karena Mila itu adalah santri Al-Qahari, ketika ada perintah dari keluarga itu, maka Mila akan menjalankan. Itu adalah penegasan. Paham ya? Ya. Oke. Nah, sekarang itu materi ini dikaitkan dengan berpikir komputasional. Apa berpikir komputasional itu? Coba lebih keras. Coba lebih keras. Adalah metode berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah besar dengan cara yang sistematis dan terstruktur menyukai kita berpikir. Nah, yang poin 1 bisa dibacakan oleh yang pojok. Yang nomor 2 bisa dibacakan. Yang 1 dekomposisi. Ya, adalah menjadi Oke, selanjutnya yang nomor 2 Faiz. Pengenalan pola mencari kesamaan hubungan sebab akibat atau logis antara berbagai data dan bukti yang ada. Oke, yang ketiga Mas Adnan. Oke. Ya, abstraksi mengabaikan detail yang tidak relevan dan fokus hanya pada ide pokok atau prinsip utama yang benar-benar tesis. Oke. Yang keempat yang keempat algoritma adalah Oke. Dari keempat komponen ini intinya ketika argumentasi itu dikaitkan dengan berpikir komputasional itu adalah harus berpikir secara logis. Paham? Tahu berpikir secara logis? Berpikir yang masuk akal. Jadi argumentasi yang kita sampaikan kepada orang lain itu harus argumentasi yang masuk akal, yang bisa dicerna. Ada argumen yang tidak masuk akal kira-kira? Ya. Coba kamu jadi raya. Tidak dari itu. Apa? Ini jetok dia. Tolong jangan nyambung. Ini lagi. Apa?
dulu. Paham tapi bingung. Paham tapi bingung. Ini sudah Pak. Silakan lanjutkan kebingungannya dulu. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kelompok yang sudah? 3. Kelompok 3. Kelompok 2. Oh, kelompok 1 masih belum. Lanjut dulu. Mendapat 3 menit. Cuk, anu lepaya sih ndak pasang kok. Main pemula kita boleh ini. Kalau tak ketek. Panas. Kok bisa hilang kok? Tahu, kok jangan somat lah ya, kayak gitu. Udah ada. Ada gitu. Udah sombong. Ada gajah apa ya? Udah 2 kali dah ya. Siapa sebenarnya? Ding Oh, ding Pak Huda. Aku baru dia. Hah? Biasa Mungkin wae. Enggak pernah lihat. Tapi ada benian, ini ukir tugas saya. Beda pelatihan. Oke, sudah? Belum Pak, kelompok 1 Pak. Oh, kelompok 1 belum. Oke, silakan diselesaikan dulu. Ayo. Bilangan tidak gitu Pak. Tahu dia kalau ada menghina. Kalian nikah, kalian nikah. Boleh berdetik. Gimana tadi? Anu Pak, apa lu tiru presentasi? Iya. Udah aja ada. Dari kelompok Oke, kedua. ada yang sudah? Yang sudah selesai adalah kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Siapa yang mau tampil lebih dulu? Oke, kelompok 3. Iya, maju semua. Tapi yang baca 1 saja. Kelompoknya. Oke dulu. Oke, kelompok 3 bisa dimulai dari sekarang. Ya. Go. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dibacakan hasil dari teks argumentasi yang sudah teman-teman buat. Oke, lanjut. Benarkah pendidikan pesantren tidak perlu? Ya, lanjutnya apa? Pendidikan pesantren itu sangat perlu. Argumen kebanyakan anak muda zaman sekarang salah pergaulan dan tidak mengerti. Oke. Penegasan mula di pesantren kita akan diadakan tentang ilmu agama yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Sudah? Sudah? Oke. Kasih tepuk tangan. Baik, kelompok 3 sudah mempresentasikan bahwa menyatakan kalau pendidikan pesantren itu perlu. Kenapa? Karena argumentasinya, karena saat ini banyak anak-anak muda yang Salah pergaulan. tidak paham tentang hukum agama. Sementara kalau masuk pondok pesantren, pendidikan pesantren itu diadakan dengan pembelajaran agama. Kira-kira seperti itu ya. Oke, silakan bisa duduk kembali. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke kelompok 2. Makasih. Yosi perlu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Indikator itu ya tuh. Benarkah pendidikan pesantren tidak perlu? Jawabannya perlu. Karena di pesantren kita tidak hanya diajarkan semua saja, tapi diajarkan bersama, dan di pesantren lebih memprioritaskan adab. Karena adab penting untuk berinteraksi dengan masyarakat atau bermasyarakat. Ya. Ini kira-kira tesisnya yang mana? Ya. Tesisnya yang mana? Coba. Perlu. Argumentasinya? Karena di pesantren kita tidak hanya diajarkan ilmu agama saja, tapi diajarkan bersama, dan di pesantren lebih memprioritaskan adab. Penegasan ulangnya? Ada. Oh iya. Oke. Kelompok 2 sudah bahwa pendidikan pesantren itu perlu. Oke. Nah, ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali selanjutnya. Kelompok 1 sudah. Oke. Oke, bisa dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu keren. Oke. Karena pondok pesantren itu sekolah berbasis Islami dan bisa belajar dari dulu sekaligus, yaitu formal dan informal. Oleh itu mengajarkan kita tata krama, sopan, sopan santun, beradab, tidak mengisi. Pesantren juga mengajarkan kita hidup bermasyarakat. Untuk itu perlu karena kita bisa mempunyai banyak teman untuk mengajarkan kita dalam bermasyarakat dan saling menghargai. Sudah? Sudah. Kira-kira argumentasinya yang mana? Argumennya? Oleh itu mengajarkan kita tata krama, beradab, dan hidup. Pesantren juga mengajarkan kita hidup bermasyarakat. Jadi intinya adalah pendidikan pesantren itu perlu atau tidak perlu? Perlu. Oke, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Jadi kesimpulan dari hasil tugas membuat teks argumentasi ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan topik benarkah pendidikan pesantren itu tidak perlu, maka jawabannya adalah pendidikan pesantren itu perlu dengan argumentasinya masing-masing. Ada yang argumentasinya pondok pesantren itu mengajarkan 2 keilmuan sekaligus, adalah formal dan non formal. Ada lagi apa di kelompok 2? Kelompok 2 argumentasinya tadi sama ya. Kelompok 3 argumentasinya di kelompok 3 ini yang paling beda, bahwa banyak pemuda saat ini itu tidak Waktunya istirahat, jaga kebersihan, paham tentang buang sampah ilmu agama dan pada semacamnya, tempatnya. seperti itu ya. Jadi intinya bahwa pendidikan pesantren itu penting dan perlu. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan teman-teman tentang materi kita hari ini. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita tutup bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir di penugasan tadi itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, itu bisa membawa kita pada ilmu pengetahuan yang lebih baik dan selamat dunia akhirat. Amin. Oke,
sampai di sini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.